Chuangzi adalah tokoh penganut terbesar Taoisme awal. Ia hidup sekitar abad ke-4 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Pangeran Wei dari Chu atau pada periode perang musim semi dan musim gugur antar negara. Chuangzi adalah penulis dari Chuangzi yang juga dikenal sebagai Hanhua Zhenjing atau Kitab Sejati Manusia Nanhua. Ini adalah kitab klasik Tao yang terpanjang. Chuangzi juga adalah salah satu tokoh yang bersikeras tak ingin mengabdi kepada pangeran atau penguasa lantaran dirinya tidak mau memikirkan kenyamanan pribadi atau penghargaan pribadi. Dengan itu Chuangzi hidup dalam sebuah lingkungan sederhana yang cukup miskin. Gagasan filosofis Chuangzi tercatat dalam buku yang berjudul Kitab Chuangzi. Kitab tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian dalam, Nei Qian, dan diyakini tulisan Chuangzi sendiri. Yang kedua bagian luar, Bai Qian, itu dari bab 8 sampai bab 22 adalah catatan kisah Chuangzi oleh para muridnya. Lalu bagian ketiga yaitu bagian umum atau Sapien, mulai dari bab 22 sampai 33 adalah pandangan pengikut Chuangzi. Konsep Tao. Secara harafiah Tao dapat diartikan sebagai jalan yang memberi arah. Akan tetapi jalan memberi arah dimaksudkan adalah jalan yang mengatasi segala jalan dan bukan jalan yang memberi arah melalui perintah seperti halnya Tuhan, dan juga bukan sebagai jalan moral yang mengarah perbuatan manusia. Konsep filosofis yang digagaskan oleh Chuangzi tentang Tao pertama-tama sebagai puncak kebahagiaan manusia. Ia mengajarkan bahwa jalan keluar bagi persoalan manusia dan pembebasannya harus melalui kesatuan dengan Tao universal. Tao di sini dipahami bersifat tak terbatas oleh apapun dan melampaui segala prinsip moral. Tao selalu aktif dan menjadi. Dia adalah gerakan dan transformasi bagi semua. Sebagaimana Tao adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan sempurna, maka Chuangzi menggagaskan beberapa hal yang menjadi konsep filosofisnya. Pertama, kebahagiaan relativisme dan skeptisisme. Dalam gagasan relativisme, Chuangzi menekankan bahwa untuk mencapai kebahagiaan terdapat berbagai tingkatan. Pertama, kebahagiaan diperoleh melalui perkembangan bebas dari kodrat kita yang bisa mengarahkan kita kepada kebahagiaan relatif. Dan yang kedua, kebahagiaan sejati dapat dicapai lewat pemahaman mendalam terhadap segala sesuatu. Menurut Chuangzi, pada dasarnya hidup manusia ada batasannya. Juga pengetahuan manusia pun sangat terbatas. Maka manusia harus sanggup untuk berproses terus-menerus, sebab apabila manusia hanya memakai keterbatasan ini untuk mencapai yang tak terbatas, niscaya akan sulit. Selain itu, menurutnya bahasa dan pengenalan yang diaktualisasikan setiap hari dalam aktivitas manusia merupakan suatu pengandaian terhadap persepsi manusia. Sedangkan sikap skeptis yang dimaksudkan Chuangzi adalah mencari permulaan dalam memahami realitas sebagaimana adanya dan bukan ditentukan oleh kebenaran pernyataan pengetahuan tentang realitas itu sendiri. Chuangzi berpendapat bahwa realitas sebagaimana adanya dipahami ketika orang mengalami realitas tersebut melalui penghindaraan, pengenalan, dan penilaian kognitif yang terbatas. Juga ia tidak lagi menilai apa yang sedang dihadapi atau digeluti dalam pengalaman bersama sesuatu tersebut. Pada capaian inilah yang disebut sebagai pengalaman yang murni. Artinya pengalaman itu dilepaskan dari upaya menjelaskan sesuatu secara terbatas berdasarkan sensasi indrawi ketika mempersepsi sesuatu. Dengan demikian, kesimpulan terhadap sesuatu atau peristiwa atau objek merupakan suatu persepsi unik individual terhadap pengalamannya dalam pencapaian Tao. Kedua, filsafat politik dan sosial. Dalam gagasan politik dan sosial, Chuangzi menolak gagasan memerintah melalui sistem pemerintahan formal. Karena menurutnya, sistem pemerintahan formal menjadikan manusia sulit untuk menjadi dirinya sendiri karena kebebasannya ditekan oleh yang memerintah. Sebab secara garis besar dalam sistem pemerintahan formal semua diupayakan adanya keseragaman dan menolak perbedaan. Hal itu lebih tereksplisit misalnya adanya undang-undang. Tata aturan yang dibentuk oleh pemerintahan ini memang sesuatu yang baik, akan tetapi
Menurut Chuang-Tzu, niat baik pemerintah justru menyebabkan keadaan menjadi lebih menyedihkan. Chuang-Tzu berpendapat bahwa cara terbaik untuk memerintah yaitu melalui bukan pemerintahan. Ia berkata, "Saya telah mendengar agar manusia tidak diganggu, tetapi tidak pernah mendengar umat manusia diperintah." Gagasan agar tidak diganggu ini bermula pada rasa skeptis atau rasa takut bahwa manusia akan mencemarkan kodrat bawaannya dan menyampingkan T-nya. Hal ini diuraikan kembali oleh Chuang-Tzu ketika ia mengutarakan pertanyaan kritisnya yang mengatakan bahwa bila manusia tidak mencemarkan kodrat bawaannya serta tidak mengesampingkan T-nya, maka haruskah untuk memerintah manusia? Itu terdapat dalam bab 11 dalam bukunya. Dalam filsafat politik dan sosial, Chuang-Tzu sesungguhnya yang menjadi penekanan adalah cara bagaimana seharusnya mendapat kebahagiaan bagi manusia. Ia berpendapat bahwa jika manusia, siapapun dia, ketika hanya mengikuti apa yang bersifat kodrat yang ada dalam dirinya, dengan sendirinya ia menjadi manusia bebas. Ketiga, emosi dan rasio. Chuang-Tzu selain berbicara tentang filsafat politik dan sosial, ia juga merenungkan masalah emosi dan rasio dalam kehidupan manusia. Misalnya tentang peristiwa kematian dalam hidup manusia. Chuang-Tzu melihat dan berpendapat bahwa salah satu yang menjadi penghalang bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan adalah ketakutan dan kecemasan akan datangnya kematian. Dengan itu, Chuang-Tzu menegaskan bahwa ketakutan dan kecemasan bisa saja dikurangi jika manusia mampu memahami secara penuh sifat kodrat dari segala sesuatu. Chuang-Tzu dengan sangat rasional menjelaskan bahwa persoalan kematian adalah prinsip kodrati yang sudah ada, yang membuat manusia semakin menderita ketika dirinya tak mampu menerima sifat kodratnya sendiri. Chuang-Tzu mengajarkan bahwa perasaan duka manusia terhadap kematian seseorang justru semakin membuat dirinya tambah menderita. Penderitaan adalah sebagai hukuman atas pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kodrati. Dengan demikian, penderitaan batin yang muncul pada diri manusia merupakan akibat dari emosinya sendiri. Jadi, bagi Chuang-Tzu, untuk menghilangkan penderitaan tersebut, jika manusia mampu menggunakan pemahamannya dan dapat mereduksi emosi pada dirinya. Misalnya, ketika orang memahami bahwa peristiwa kematian adalah sifat kodrat, maka orang tersebut tak merasa kesal dan sedih, melainkan mampu menerima kenyataan kematian itu sendiri sebagai proses transformasi alami di mana seseorang melepaskan satu bentuk keberadaan dan mengambil yang lain. Inilah salah satu bentuk bahwa seorang telah mengendalikan emosi dengan pertimbangan rasio. Keempat, gagasan menggapai kebahagiaan mutlak. Menurut perspektif Chuang-Tzu, bahwa alam semesta dan segala realitas pada hakikatnya adalah bersumber dari tahu. Karena tahu sangat luas dan adalah proses, maka tahu ini adalah suatu metafora terhadap proses realitas yang menggambarkan semua fenomena dan pemikiran yang melampaui segala batasan. Tahu yang menjadikan segala sesuatu berada dalam keberadaannya di dunia ini. Menurutnya, manusia sesungguhnya belum dapat mengenal tujuan awal dan akhir dari realitas, apalagi kodrat terdalamnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Chuang-Tzu sebagai sudut pandang yang terbatas. Karena manusia memiliki keterbatasan, maka ia harus memiliki persepsi atas kebenaran itu sendiri. Perspektif yang benar bagi Chuang-Tzu hanya dicapai melalui penghilangan segala perbedaan dan parsialitas. Inilah yang disebut sebagai tahu sejati menurut Chuang-Tzu. Artinya ia menjunjung persamaan pandangan yang melampaui batasan persepsi. Dengan itu Chuang-Tzu memberikan penegasan tentang tahu yang mencakup kesejajaran, kebebasan, dan ziran atau spontanitas. Kemudian Chuang-Tzu memberikan pengajaran bahwa selain ketiga hal tersebut, tahu yang tertinggi terletak pada cinta tanpa ikatan, dan cinta semacam inilah yang telah diperjuangkan dan dimiliki oleh orang bijak termasuk Chuang-Tzu. Sebab mereka mencintai begitu saja bukan karena memenuhi kewajiban apapun,
entah itu Xiao maupun Ren. Maka bagi Chuang-Tzu, para penguasa layak memimpin bukan bersikap seperti ajaran Konfusius yang mengajarkan tentang penegakan nama seperti penguasa adalah penguasa, rakyat adalah rakyat. Akan tetapi, hal konsep semacam ini ditentang oleh Chuang-Tzu bahwa yang terpenting bukan soal tugas yang diemban untuk saling mencintai, melainkan karena adanya kemauan untuk mencintai secara tak terbatas. Cinta yang tak terbatas inilah salah satu bentuk Tao sejati. Menurut Chuang-Tzu, mengenal Tao berarti mengenal cara bagaimana alam dan segala sesuatu bergerak. Karena manusia termasuk bagian dari alam semesta itu sendiri, maka dalam pengenalan Tao tersebut, manusia harus memerlukan pemahaman yang berada pada tahap yang lebih tinggi atau yang tak terbatas. Intinya bahwa dari sudut pandang Tao segala sesuatu tepat sama dengan keadaannya. Disebutkan dalam Chi Wun Lun, yang mungkin adalah mungkin, yang tidak mungkin itu tidak mungkin. Jadi Tao menjadikan segala sesuatu dan segala sesuatu itu sama dengan keadaannya. Segala sesuatu adalah sesuatu yang memiliki kegunaannya terhadap sesuatu. Tiada sesuatu pun yang bukan merupakan sesuatu atau yang tidak berguna bagi sesuatu. Dengan itu, semua yang indah maupun yang jelek, yang khusus dan yang luar biasa adalah Tao yang dipersatukan dan menjadi satu. Dalam hal ini, dari sudut pandang Tao, segala sesuatu itu sekalipun berbeda tetapi tetap dipersatukan dan menjadi satu. Tentang kesatuan menjadi satu ini dapat disebut sebagai kesatuan yang besar. Inilah titik pemahaman yang lebih tinggi bagi kelompok Taoisme. Di sini kita diingatkan perkataan Huixi, cintailah segala sesuatu secara sama, langit dan bumi merupakan kesatuan. Ini adalah pernyataan bagaimana persamaan itu disatukan. Chuang-Tzu menjelaskan bahwa ketika manusia sampai pada titik menyatu bersama Tao, dengan sendirinya manusia telah menjadi pribadi yang berspiritual, bijaksana, sempurna dan mencapai kebahagiaan sejati yang mutlak. Sebab dengan bersatu bersama Tao, manusia telah melampaui pemilihan yang biasa ada terhadap segala sesuatu dan bahkan terhadap dirinya sendiri dan dunia. Dalam hal itu jugalah manusia tidak mempunyai nama diri karena ia telah bersatu bersama Tao yang juga tidak mempunyai nama. Bersatu bersama Tao membuat manusia tak memiliki hasil karya apapun. Puncak dari bentuk kesatuan inilah membuat manusia tak memiliki otoritas untuk memerintah apalagi mengganggu yang lain, melainkan yang ada hanya membiarkan setiap orang menggunakan kemampuan kodratinya sendiri secara penuh dan bebas. Dan inilah letak kebahagiaan menurut Chuang-Tzu. Terima kasih.